استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولجميع أصحابه الكرام ولتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ولجميع مشايخنا والمعلمين والأستاذنا والقرباتنا والقرباتهم وأمواتنا وأمواتهم ووالدينا ووالدهم وجداتنا وجداتهم وخصوصا إلى شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى شيخنا حجي محمد زين بن عبد الغني وإلى شيخنا حجي أحمد الزهري النور وإلى جميع شيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين على ما نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di majelis yang mulia ini, segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita kabul dan mudah-mudahan kita bertahan husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa 'ulumihi min fid darain amin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bermula ini menakib seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Jadi ulang pada hari ini kamarian ini diminta oleh tuan rumah untuk membacakan satu manaqib, yaitu manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan dengan barakah kita membaca manaqib beliau, mendengarkan akan manaqib beliau, mudah-mudahan kita berataan nang hadir yang membaca dan mendengarkannya, dan khusus kepada ahlul bait, mudah-mudahan kita berataan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadhil ummata bil manaqibil 'aliyah. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan yang memuliakan umat ini dengan sifat-sifat yang tinggi. Wa manna 'ala ba'dihim bi'itla'i asrarihi wa ikhtara minhum bil wilayah. Dan yang telah mengaruniai akia atas setengah mereka dengan memandang segala rahasianya, dan yang memilih daripada setengah mereka itu dengan menjadikan waliullah. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad ma'dini asrar rabbaniyah. Dan aku memohonkan akan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah tempat terbit segala rahasia ketuhanan. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa tabi'i sunnatihi saniyah. Dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikut akan jalan mereka yang mulia. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka tatkala kami melihat akan beberapa ulama menyebutkan akan mereka itu akan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan kami lihat pula akan setengah perkataan Tuan Syekh Adwil Hamazawi, at-tashabbuhu bidhikrihi mustawjibun nuzular rahmat, yang artinya menyerupai dengan menyebut segala manaqib wali Allah mewajibkan turunnya ar-rahmat. Jadi ujar Syekh Adwi Al-Hamazawi, pada ketika dibaca akan manaqib wali apa aja, manaqib wali siapa aja, asal wali Allah Ta'ala, asal orang saleh, maka dengan sebab ia membaca akan manaqib itu, wajib di tempat itu, wajib baginya orang yang membaca, orang yang mendengarkan, nang hadir mendapat rahmat ansidin mewajibkan. Artinya pasti dah, pasti. Kada lagi modelnya niscaya kada, atau bolehnya modelnya bisa aja dapat rahmat kada, tapi yakin sidin. Kenapa? Karena yang dibaca ini adalah kisah kekasihnya Allah Ta'ala yang dibacakan nih. Jadi bila kisah seorang kekasih dikisahkan nang ampun kekasih pesenang, ialah mau anak kita dikisahkan, anak kita dipuji orang, cinta kita lawan anak, sayang lawan anak, kehimungannya lawan anak nih dikisahkan, kesesenangannya hati kita karena dikisahkan akan kelebihan-kelebihan anak kita, nang mengisahkan ini kita beri hadiah. Paling kada kita senang dulu, ya kada senang. Ini kita mengisahkan kisah orang-orang yang disayangi Allah, orang-orang yang dicintai Allah, dengan berkat disayangi Allah, dengan berkat kita mengisahkan mereka, Allah senang. Kesenangan Allah ada sebatas itu, ditambahi sidin, diberi sidin kita hadiah bagi orang yang membaca atau mengisahkan kisah para wali, yaitu rahmat diturunkan. Sudah ya, menyata jangan buru-buru dengan bila orang membaca manaqib, orang mahauli wali, nang nyata dulu inya tulak kulit dosa habis dia putih. Katakanlah ada di kulo nih. Buktinya dosa habis, buktinya dosa diampuni. Coba lihat Presiden, mulik jadi majelis ta'lim, awak asaringan mulik, batis ampih panat, iyalah harajan lah, datang duduk ke ini biar kadang sejam setengah 2 jam pepanat batis, ya ada asal berat nah jadi indah ini. Tapi karena bila ujar guru Al-Fatihah tuntun nih berbagi kerennya ada makanan bagi makanan ngobrol itu berenggang
balik gambut himungan ya lah. Ini tanda bahwasanya dosa diampuni. Nah nyata dulu imba tonton pengajian, tonton majelis ta'lim, tonton pembacaan manaqib, berarti sampih banget. Padahal masih hebat sila, tapi ada panak lagi kenapa lah? Iya lah. Tapi coba rahatan yang kayak nah, 1,5 jam aja lagi kita aja. Aja melinggang tak. Iya kata. Ini tanda dosa itu bermula dia dulu dipaculak karena dilapas oleh Allah Taala. Mudah-mudahan ya lah, mudah-mudahan dengan barakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini jasidin tadi. Maka senanglah hatiku melihat dan mendengar semua itu, bahwa aku himpun akan setengah karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan bahasa Melayu ini. Jadi ujaran ulama nama ngarang kitab ini kuhimpunkan aja saja, mengumpulkan apa-apa karamat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bermula Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kutub yang bangsa Rabbaniyah, ialah kutub di negeri Baghdad, lagi bangsa Quraisy. Nah jadi sidin ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini, sidin itu pangkatnya wali kutub dulu. Itu sidin ini orang Baghdad, keturunan bangsa Quraisy. Baghdad itu di Irak, ya lah, Irak. Nah jadi sidin kada di Madinah, kada di Mekah, tapi sidin berdiam di Baghdad. Dan sidin itu termasuk daripada keturunan bangsa Quraisy. Quraisy ini keturunan Rasulullah juga, kelompok bangsa Rasulullah juga. Dan gelar sidin Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Sultanul Aulia ada kegampangan, artinya raja seluruh wali-wali seduniaan sampai wayah ini kadada nang kawama, artinya menduduki pangkat sidin ini kadada nang kawa sampai wayah ini dada. Sidinnya sekung nang kawa menduduki pangkat Sultanul Aulia, semunyaan wali Allah Ta'ala di bawah sidin. Makanya setiap wali Allah Ta'ala, apalagi yang bergelar kutub, bila hendak diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi wali kutub, harus lewat sidin dulu. Harus lewat sidin. Syekh Salman Al-Madani, sidin beberapa kali didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Sidin diberi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani akan jubah kawalian. Diberi, pasangan, dipulangakan dulu, hanya jadi pangkat wali. Almarhum guru sekumpul ditujuan kadang langsung kang ulun wali kutub, oh kada ulun wali, oh kada kawa ya lah. Beramal ini pasti jadi wali langsung kan diangkat jadi wali, ada dulu. Harus ada SK-nya nang maijinakan itu ada sembarangan. Iya kan? Nang mengijinkan daripada pangkat wali, nang memberi pangkat wali itu Sultanul Aulia, nang memberi izinnya. Ini dulu nang tukang angkat dalam dunia itu, ada sembarangan. Gelar sidin Wadajul Asfiya, dan gelar sidin Tajul Asfiya, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir. Ya, sidin Tajul Asfiya, gelar sidin dua. Yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir, anak daripada Abi Saleh Ibnu Abdullah Ibnu Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Dawud Ibnu Musa Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Hasan As-Sibti Ibnu Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Artinya sini keturunan Rasulullah daripada Sayyidina Hasan, jihad daripada Abah Sidin. Dan ibunya yaitu Fatimah, anak dari Sayyidina Sayyid Abdullah As-Sumai Al-Husaini. Keduanya abah daripada keturunan Sayyidina Hasan, mama keturunan daripada Sayyidina Husain. Jadi keduanya itu berhubung dengan Rasulullah. Karena orang yang mendapatkan pangkat wali kutub kadang mau lepas daripada keturunan Rasulullah. Ini rahasia, ini jujur ulama.
kalau orang itu mendapat pangkat sebagai wali kutub, orang itu pasti keturunan Rasulullah. Karena kada bisa menyandang wali kutub kecuali ada darah Rasulullah di dalam awak orang itu. Ya. Imam Ghazali sidin wali juga, cuma kada kutub. Kenapa? Karena sidin kada ada hubungan dengan Rasulullah darah. Imam Ghazali kada habib, tapi sidin pangkat tinggi di sisi Allah, wali Allah Ta'ala juga, tapi kada kutub. Tapi seluruh habaib, seluruh keturunan Rasulullah belajar kepada Imam Ghazali. Kata kawa ada sidin kata keturunan Rasulullah, jadi kata kawa wali kutub pangkat, pada tinggi banget pangkat sidin tak. Syekh Abdul Qadir Jailani sidin keturunan Rasulullah lewat Sayyidina Hasan dan lewat Sayyidina Husain. Syekh Saman di kedua, Syekh Saman Al-Madani keturunan Rasulullah juga. Ya, Datuk Kalampayan keturunan Rasulullah juga. Jihad siapa? Jihad Sayyidina Husain. Berarti musuh kumpul itu kan keturunan Rasulullah juga. Cuma sidin bahasa bunyi. Ya, ini bahasa bunyi sidin kada memandang nasab tuh kada dia sidin kada. Nah, kada sidin kada memandang juga kerja sidin apa kan sidin di nasab. Iyalah. Karena sidin memandang daripada kalimat pepatah Arab, ujar orang Arab, ujar laisal fata kal abi walakinnal fata ha anak. Nah ini prinsip ulama tuh banyak. Tidaklah dikatakan orang itu jantan, artinya orang itu modelnya tuh bujur-bujur manusia, bujur-bujur orang yang akal. Kal abi, kalau masih aja berucap, abahku harat, abahku sugih, abahku berpangkat, abahku kene, itu di sini lain lelakian. Kalau lelakian adalah itu lain lelakian. Itu lain bujuran ibaratnya ta. Walakinnal fata, tapi yang benar dikatakan seorang manusia, seorang pemuda, ha anak aku. Nih aku nang iya. Masih jago ucap, abahku sugih, abahku alim, abahku jabatan tinggi. Itu belum lagi tuh abah. Iyalah, tuh abah. Ikam bang, kita bang. Nah, stilisan diri bang, kawal lah. Ini banyak kalau itu lah anak-anak muda kan, kemudian apalagi hendak berlawan lelakian, hendak lawan bebinian, kembali nyaman hidup lawan aku, kena bergerak, abahku sugih. Kamu nyaman dan jamin lawan aku, kena bergerak, abahku alim, abahku berpangkat, itu abah. Iyalah. Nah, ini almarhum guru kada memandang. Jadi apa hasilnya, apa faedahnya memandang yang di atas? Bahwa ada aku anak tuan guru, tuh abahnya anak tuan guru, inyapang tuan guru gak ada kah? Yalah, aku bini tuan guru, di bini tuan guru, ya ada. Nang alim laki, nang kada anak-anak apa nang bini tuan, wallahu a'lam. Ya ada. Aku anak tuan guru, anak. Nah ini apalagi aku pembantu tuan guru, jauh benar. Jadi pembantu aja sombong. Iyalah. Nah ini. Nah itu almarhum guru tuh kadang mau sidin, artinya menyampaikan nasab sidin tuh mau menampakkan. Makanya nasab sidin itu dicari di rabitah kan ada. Itu di antaranya tak. Dan ada yang mendahkan bahari itu dasar nasab rabitah ada belum. Di zaman apa ada Kalampayan itu ada dalam rabitah. Rabitah Adawiyin itu artinya pencatat daripada segala nasab-nasab Rasulullah yang ada di Indonesia. Jadi bila ada nasab Rasulullah terdaftar di sana. Jadi kata aku pada aku Habib, ujurkah jur orang, jurlah Habib. Nah, awak pada Habib mentang-mentang hitung mencung kayak kokolak copek. Ini hitung mencungar pada Habib kena dulu. Makanya buah Habib itu wajib menghafal nasab. Wajib. Jadi ada bisa kawan dulu di Pamangkih itu Habib Sidin keturunan Lebakut sakit kepala, jadi kamu sakitnya kepala, nah baju dan disuruh witan, artinya disuruh orang tua menghafal nasab, wajib.
al sampai bin sampai Rasulullah. Wajib dia hafal. Kenapa? Bila ada hafal, udah boleh dosa aja. Artinya nih, karena tahun ini orang kan keturunan siapa? Habib Anu bin 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 Habib Anu sampai karena Rasulullah. Nah, bila hafal ini karena melindungi bukan Habib tuh. Namanya bukan Habib itu lain lawan kayak kita, lain. Buat Habib itu semacam-macamnya Habib, tetap mereka masih tinggi pangkat pada kita, tetap mulia Habib pada kita, ya kan? Bukan Habib itu sekalipun macamnya kayak apa aja, ujar guru juga, inya di akhirat hayat ada namanya lamatakan. Itu Habib istimewanya Habib tak. Amun kita macam besar kicong juga, ya siapa nyelamatakan, ya dah. Makanya dia bukan Habib ini, bila kita tuh melihat Habib tuh ya Habib minum, tuh Habib mainan nih, main judi, tuh Habib berzina, jangan ditapi geduhi sih. Mun kawan dinasihati bagus, bila kata kawan beranai. Kenapa? Semacam-macamnya Habib tetap lebih mulia pada kita. Di mana mulianya Habib itu bila inya sudah tuha sakaratul maut, ini sudah parak nih, inya waktu itu datang pada Tuhan. Ternyata dulu Habib apa Fakih Muqaddam nang datang. Lah ada sih Rasulullah langsung nang datang. Ya kan? Amun kita macal wayah ini sampai ke mati dasar macal kebenaran, iya kan? Nah ini Habib. Nah, jadi kadang kita kalau melihat Habib, Habib apa itu, ya jangan umpatan, ya lah. Dia apalagi ini lo macam-macam nah. Yang penting doakan aja. Ya lah, dan sidin panjang umur, mudah, sidin bagus, mudah, sidin selamat, ya lah. Bila kada tawa ujar guru membaguskan sidin, jangan disambati. Menyambati para habaib sama hakikatnya menyambati Rasulullah. Nah, hati-hati. Menyambati Rasulullah hakikatnya sama menyambati Allah. Ini mudahannya lah. Ini banyak buat Habib lihat di mana ya tak beracun. Almarhum guru sidin turun Rasulullah juga cuma ada timbul. Nah kembali. Nah kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ini jelas sidin ini daripada Abah Sayyidina Hasan, daripada Jihad Mama Sayyidina Husain. Nah lalu pangkat sidin itu pangkat wali kutub Sultanul Auliya. Syahdan ketahuilah oleh muhai saudaraku sekalian bahwasanya karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sangat banyak. Nyebuan wali ini bisa karamat Tuan mau sebut timbang. Banyak karamat dan tiada tiada terhingga daripadanya. Dan kata Imam Nawawi dalam kitab Ustadul Arifin, tiada aku dapatkan daripada karamat wali-wali terlebih banyak daripada karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ia adalah guru pada madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Hambali. Dan tersebut dalam kitab Tabaqat bagi Imam Sarnubi, sebab Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani bergelar dengan Jilani. Gelar Jilani itu gelar. Karena sini Abdul Qadir, lalu diberi gelar Al-Jilani. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli padanya ketika ia masih dalam perut ibunya sampai 100 kali tajalli. Maka dari sebab inilah ia diberi gelar dengan Jilani. Tajalli itu bernampak. Coba bernampaknya Allah Ta'ala itu kata kawan dipikirkan. Kalau itu nampak Allah berikung ada, nampaknya Allah Ta'ala berwujud nang kayak kita ada. Cuma Syekh Abdul Qadir Jailani waktu masih di dalam perut Mama Sidin merasakan nampaknya tajalli Allah di sana. Kalau Datuk Kelampayan itu menampakkan tajalli itu ya dengan perasaan. Ini bukan kita dengan mama meluruskan tauhid dah, supaya tauhid ini i'tikad kita paham, supaya i'tikad kita kawal menyambung dengan sifat 20.
ya kan? Itu kalau ada kelampaian akan disedin dengan jalan wahdatus syuhud. Nama nampakkan tajalli Allah nih. Dengan wahdatus syuhud artinya dengan merasaakan akan gawian Allah, akan keesaan Allah, akan kebaikan Allah. Artinya kisah Allah yang ada di alam semesta ini dirasakan lawan awak kita. Dirasakan. Orangnya kada kawa dilihat tapi ada. Orangnya kada kawa dijapai tapi ada. Buktinya ada kawa dirasakan. Nah kayak apa contohnya? Kayak angin. Angin nih dilihat kada kawa, dijapai kada kawa, betampat kada balainya lah. Kada kawa dilihat kada kawa dijapai, cuma ada. Mana buktinya ada? Rasakan. Apa rasanya? Rasa angin. Apa rasa angin? Macam-macam. Bila orang tuh kapalo, rasa dingin. Bila orang ninto padanya mariak dingin, banget dingin menggetar, yalah. Bila orang ninto padanya garing panas atau padanya karing sudah kada bepaluh, asap panas, yang lain-lain, yalah. Rasa akan aja adanya angin. Nah sama wahdatus syuhudnya kita dengan Allah, merasakan akan kebaikan Allah. Nah ini ngarannya tajalli. Tajalli ngarannya artinya bernampak. Apa nang nampak? Kisahnya Allah nang nampak. Kadenya Allah orang berikut konyok-konyok datang kada. Nah, ini tajallinya Allah Ta'ala itu di alam semesta ini kada berjauhan. Bahkan di gawian kita sehari-hari ada. Teratan duduk kayak ini nanti tajalli Allah banyak. Nah, itu banyak. Nang kawa duduk nang kawa akan duduk kayak ini siapa? Itu bersandar, api mana pinggang. Rasa akan nyaman lah. Habis itu pulang mata beberapa jam, nyaman. Berkipas rasa angin, siapa mengipasakan, siapa nang kawa mengawakan. Iyalah. Nah, ini beratan. Itu pula ambil banyak minum, nyaman sampai haus. Iyalah. Ini tajalli Allah Ta'ala. Artinya kisah Allah ada di banyak. Kisah Allah ada di mana aja. Nah, ini ngarannya tajalli ngarannya. Nah bila sudah kau merasakan ini dengan sempurna, ini ngarannya makrifat, kenal sudah. Ya naubahan wali itu bila melihat ini Allah, ini daun Allah baca. Yalah, melihat itu apa aja yang dilihatnya Allah ujarnya. Kada lagi bocor itu daun, itu anu kada cuma nintukan Tuhan lain. Daun nintukan Tuhan lain. Melihat lading kau menatak daging Allah ujar orang wali. Lading ini kan Tuhan kada. Ya kan? Melihat api kau membakar, kau membenam, kau memasak ini Allah ujarnya. Api ini kan Tuhan kada. Tapi kenapa menyambat Allah? Kenapa disambat Allah? Karena nang dilihatnya itu bukannya bandanya, tapi kisahnya nang dilihat. Jadi dalam Al-Quran ka'annahu disambat iya katia lain, disambat lain katia iya. Nah, ini yalah, ini kisahnya nampak. Amun kisahnya sudah nampak, disambat lain dia iya sama iya dia lain. Sama contohnya aja buruk nang kayak kaca spion, kayak caramin atau kaca spion lah. Kaca spion itu kita belajar di sepeda motor. Lihat di kaca spion ada orang di belakang, acil atau paman, yalah. Lalu kita melihat kaca spion, nah kita acil. Nah, ini kaca spion disambat acil, yalah. Nah acil di kita. Nah paman dia kita, yalah, ayo, ini kaca spion disambat acil, kenapa jadi disambat acil? Kenapa jadi disambat paman? Karena nampak kisah acil di dalam kaca spion. Apa nampaknya? Melihat bayangan acil di belakang pantulannya. Nah sama kita melihat alam semesta ini sama dengan kaca spion. Kaca spion siapa? Pantulan Allah Ta'ala. Nah ini tajalli ngarannya. Dan pahamlah
Bila ada paham jangan tapi dipaham benar. Ada sakit kena kepala. Iyalah. Nah, ini dia soalnya beluncat-luncat bang nangka ini adalah misalnya belajar kok mulai awal pengamatan tauhid kita karena sudah anahnya jadi sok wujud kita membaca mukhalafatuh ta'ala lil hawadis qiyam ta'ala bin nafsi wa dalil qudrat iradat mutakallimun hanya diresok. Bila sudah diresok karena hanya digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi karena bila sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, pilih jenang 20 sifat tadi. Tak karena gawian inilah kodrat, wahdaniyat. Nah ini, ya ada. Tak karena bala ini kehendak. Nah, ini alimnya Allah. Nah, ini sabar kawan. Yalah. Tak karena seorang timbul sombong, timbul riya, timbul ujub, nang harap tuh wahdaniyat juga. Nah, kan sini bukakan wahdaniyat itu 3, ada wahdaniyat fil dzat, wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil sifat. Artinya apa? Arti esa tunggal. Jadi nang ada tuh nang satu tuh siapa? Zatnya hanya Allah nang satu. Begawiannya hanya Allah nang satu. Sifatnya hanya Allah nang satu. Nah, lalu buktinya hanya Allah nang ada. Buktinya kita kada ada, asalnya kita nih kada ada, lalu ada. Katakanlah. Nah, menurut kita nih asalnya kada ada, lalu ada. Ini nang ada nih siapa? Garang mengadakan Allah. Nah, lalu menurut kita nih dasar kada ada pak. Siapa nang ada lagi? Hanya Allah aja nang ada. Lalu pulang gawiannya hanya satu, berarti nang begawi ini menciptakan gawian gerak dan diam hanya Allah. Katakanlah Allah aja seikung nang gawi. Buktinya kita kada kau apa-apa. Coba lihat di amun dasar bujur kita ujar guru dua nang bergerak nang berdiam. Coba presiden takuni orang nang kena penyakit stroke. Takuni aja. Oke, soal takuni orang penyakit stroke dah. Masuk ke suara aja. Artinya kelihatan kena tuh ya pak. Nih tangan nih kena stroke, ya pak. Ini tangan nih kena stroke. Lagi belum kena stroke, wah kehendak kena stroke tangan nih. Ujar kita chair. Pin kalau bergerak, ada kawat. Kalau mengangkat tangan, ada kawat. Angkat bang, ada kawat posisinya. Paksa cile. Menangis sih dia nama angkat kada angkat. Di situ. Ya. Oke. Yalah. Amun bujur kita nang maangkat, kita nang maangkat kada ada istilah penyakit stroke tuh ada. Ada. Penyakit stroke tuh dengan bedanya tuh ya sekilas aja yalah. Penyakit dan ulahan Allah Ta'ala juga. Amun dasar kita nang mengawakan, kita nang memberi bakasnya, coba angkat rahatan kena. Lagi rahatan kena itu ibaratnya itu sababnya benar Allah kada menjinakan lagi. Ya Allah usahakan bergerak tangan. Lalu kenakan stroke atau singkal tangan. Nah, yalah. Dan ini berarti nang begawi ini Allah. Jadi orang aku disambati orang ini kehendak Allah, gawian Allah. Kenapa? Nah, lalu dipikirkan masukkan ilmu. Berarti Allah Ta'ala yang ini bila begawi dengan ilmu pasti bujur. Nah, lalu di mana bujurnya? Orang nyembati aku, orang memfitnah aku, ya kan? Ini masukkan tauhid. Sekira jangan hati memusang, jangan penyarikan. Tauhid kada ada, ia na sambati orang bermamai, difitnah orang hamu, iyalah. Kada kabul hajat hamu, pecah piling, anak disalahkan, pecah cangkir, anak disalahkan, orang dan disalahkan. Ya kada. Nah, ini kita. Kenapa? Karena kita rancak menunjulkan kisah kita. Kada dikisahkan kisah Allah. Tajali Allah ini kada dinampakkan. Akhirnya dia mandak cangkir. Nah, mandak cangkir dihiga. Ini kita nama mandak rahatan melihat TV. Nah, mangga melihat TV. Anak harus kerabak bubukahan, orang kasih pak, siapa nak bermamai? Betapa jangan bermamai nak? Mainnya lah, dapat aja rumahnya. Di mana mata anak? Ya lah. Di mana mata anak? Tuh ini kakak anak nih, dasar kabur masih. Bermamai, nih kira-kira pecah. Wah, ya lah. Betul buang balik kisah anak melihat TV, dia tak dicangkir, mamanya juga. Mamanya ini berjalan, pulang ke sifat, pecah cangkir tadi. Saya pulang ke mamai.
Hah? Namanya aja. Ya lah. Ya mulai. Emaknya lah, mau anaknya. Ada mau umahnya bemamai. Napa aja rumahnya? Siapa mana pembarang? Tapi siapa mata di mana-mana siapa mana pembarang? Dosa ini dia sama lawan seorang tiga gini juga. Ini namulah sarip ini kenapa? Kenapa? Karena kita kadang menerima. Kenapa jadi kadang menerima? Kadang pinan lupa lawan kisahnya. Ini nama lagi pacah siapa? Kita ke Allah kah? Allah lah. Nang mahandaki terjadinya ini siapa mahandaki? Allah beratan. Ini gawian siapa? Gawian Allah. Nah sudah paham gawian Allah, masukkan ilmu. Kenapa garang jadi pacah? Kenapa garang jadi ngano? Ini nanti cari jangan bemamai. Oh ini gawian Allah, berarti Allah ini begawi pasti dengan baik. Ilmu pak, ya lah. Nah bila bagawi lawan ilmu, oh berarti sidin ini kena mau salah. Amun sidin bagawi kena mau salah, nah itu sudah pasti ada baiknya. Di mana baiknya? Mungkin aku berdosa, aku banyak salah lawan sidin dulu, tabur sidin. Jadi astagfirullah aja sudah cangker pacah, wah jadi tukar pulang. Yang penting jangan bermain lawan anak. Ya kalau habis masalah kenapa? Melihat kisahnya Allah. Ini orang yang makrifat itu sudah yang dah dapat janganlah. Syekh Abdul Qadir Jailani sidin mulai dalam parut sudah melihat kisahnya Allah. Makanya orang wali itu kadang artinya kadang asal congol aja kada. Mau dalam parut dia sudah melihat berapa kali? Lebih 100 kali melihat tajallinya Allah. Ya, tajalli artinya bernampak. Ada kita nih hanya tahu. Anak kenal tajalli ini tuh amun jeli tahu. Si jeli tahu tajalli ini kadang tahu apa gak tajalli aja. Orang wali dalam parut sudah tahu tajalli. Ya nah, ini makanya kita nih mudah-mudahan ini selamat bertahan ya nah, mudah-mudahan berkat sidin mudah-mudahan. Ya Allah. Ayo sedikit lagi lah. Dan setelah daripada wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan adalah tabiatnya Tuan Syekh Abdul Qadir itu beliau sangat kasih sayang kepada fakir miskin dan kepada kanak-kanak yang masih kecil, yakni yang belum baligh dan ia suka duduk bercampur dengan sekalian mereka. Hanya sedini katuju menyayangi siapa saja. Lebih baik kekanakan orang fakir miskin disayangi sidin. Kenapa sidin katujuh mengumpuli orang fakir miskin? Karena bila kita berkumpul lawan orang fakir miskin, orang yang tak sakit pada kita, ini bisa menimbulkan sifat syukur dalam diri. Ini makanya bukan wali mulai Rasulullah sampai zaman kita ini wali mana aja nak dikumpul sidin tuh pasti orang fakir, orang miskin, anak yatim, orang sakit dan orang nyamannya. Tapi orang nyaman nang beparak, sidin memaraki orang fakir. Tapi kebalikannya orang nyaman bang, orang sugih nang beparak lawan sidin. Apa hikmahnya sidin mengumpuli orang fakir? Apa hikmahnya sidin mengumpuli orang sakit, orang anak yatim? Supaya hati timbul sifat syukur. Bila kita katujuh mengumpuli orang sugih, kada mau sifat syukur timbul. Malah nggak timbul apa? Iri dan dengki. Ini penyakit. Makanya jangan lagi kita orang ini sakit kah nyaman kah aja nah santai aja. Kalau orang fakir, orang miskin, ada nama minta dari mengada bila ada jangan dikasari. Ya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, liik 2000, kadada 2000, 1000, kadada 1000 di 10.000. Kadada bang ya lah. Jadi duit baca aja duit takaratus barang jelai aja. Barang aja sejam duit balah aja. Duit baca ada berapa juta? Ya sejam balah aja lah. Mari jangan sampai kita tucap kenanya ini pegangan. Kena pada pegangan. Minta juga jangan. Yalah jangan. Kita memandang orang fakir, orang miskin, pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Kenapa? Dengan pandangan kasih sayang itu bisa menimbulkan hati kita lunak.
Di mana lunaknya? Ini hati ini kada penurunan, timbul kada diberi Allah nang ini alhamdulillah. Aku alhamdulillah ada 20.000 inya pangnya. 2.000 aja bidang lapah minta 2.000, aku diberi Allah 20.000 hari ini alhamdulillah. Kawa makan sekali sehari alhamdulillah, tupang inya kada kau makan. Kawa makan bulan setunggal suapan alhamdulillah, inya kada kau menyuap. Yalah. Nah, ini makanya para wali Allah Ta'ala mereka selalu berkumpul dengan orang fakir dan miskin, dan mereka menyayangi akan orang-orang yang di bawah mereka. Dan saudara daripada wasiatun Syekh Abdul Qadir Jilani, seyogianya sekalian kamu hendaklah menjauhkan daripada benci kepada seseorang atau suka kepada seseorang, melainkan daripada apa yang diizinkan oleh syara, supaya jangan terbit hawa nafsu. Hawa nafsumu seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah." Yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti akan hawa nafsumu, maka niscaya engkau akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita bila hendak memuji orang jangan karena nafsu. Maksud karena nafsu, kita biasanya memuji orang kenapa? Oh, orang ini sugih, orang ini menolongi aku, orang ini padanya berpangkat, puji. Jangan. Kita membenci orang karena apa? Karena orang ini perayaannya miskin, orang ini perayaannya kada bisa apa-apa, dibenci. Jangan. Itu karena nafsu. Tapi pujilah orang itu bukan karena nafsu, tapi karena suruhan Allah. Kayak apa? Kita memuji orang karena orang ini berakhlak mulia, ini karena Allah. Kita memuji orang ini karena apa? Karena ilmunya tinggi, ilmu akhiratnya tinggi, ini dipuji. Kita mencintai orang ini karena apa? Karena akhlaknya, karena ketawaduannya, karena ilmunya. Nah, ini yang bujur-bujur cinta karena Allah. Kita membenci orang bukan karena orang ini miskin, bukan berarti orang ini jelek, bukan berarti orang ini cacat. Nah, tapi kita membencinya karena akhlaknya nang buruk. Nang dibenci pun karena akhlaknya. Akhlaknya nang dibenci, kada orangnya ada. Nah, maksudnya itu jangan gitu Jasidin. Ada kita memuji, puji setinggi langit. Dapat terang, orangnya sugih. Yalah, karena bila orang sugih dipuji, seorang dapat pula. Yalah, tapi bila sudah orang ini kena nak ke bawah, apa memuji? Nah, itu peribahasa aja orang tua, apa? Lagi berduit, lagi becek, lagi apa? Besi pangkat, lagi nyaman, kakak. Yalah, kawan, kakak, dan sana. Yalah, tapi sudah ingatan, hilang harta, jabatan hilang, kemuliaan dunia hilang. Ada lagi kawan, kakak, dada. Yalah, kakak tulan dibilang juga. Aslinya kakak jadi kakak tulan. Tergantung bahu, ya lebih nanduk. Lagi dahulu, lagi bebas, lagi pangkat tinggi, lagi hartanya banyak, jangan tergantung di situ berdiri kakak, kawan, dang sana, dang sana, ya nanda, puji terus, baikan orang nih, orang nih mulia, orang nih baikan, kenapa? Nah ini ada, hilang pangkat, hilang jabatan, hilang harta, mana lagi? Ada lagi? Ampe, nah jangan gitu presiden maksudnya tak. Iyalah, membenci orang pula. Wah, ikam ni sakit, ikam ni miskin. Ya dah, padahal bedu gading datang pengantin, nah ading ni ngeren nasib inya apa bawah. Jadi datang ke pengantin tu ngerendang sanak pula kayaknya besar tiga ontel. Bawa anak bingusan pulang di belakang. Orang jadi pas tabarongan inya datang pas apa ada kawannya bermotor Avanza atau bermotoran apa ini nang harap apa Alphard ya nang lapat lele Alphard lah emang menurut saya berlah lebih lah mau datang tali palipat datang minta padahal nang sanak berdahulu datang
menyambut kasih dibuka. Nah sana tadi ikan ini mengalihi aja merusak pemandangan aja di belakang aja. Wadi membaik. Sedang sana. Ini nang datang, pian untungnya datang, pian wah terima kasih banyak datang. Boleh kita orang balas pian, dicium tangannya, cak awak bulu betisnya dicium juga. Nah ini ya Allah, ya. Padahal kena bila seorang nang sengsara kita nih sakit kita dalam kesusahan, siapa nama nolongin yang berdua nih? Taruh yang berdua nih siapa kena? Nah, nang sakit ini kena yang berdahulu. Buktinya jadi di pengantin bah. Atau di gotong royong di mana aja jalan nang mau tajun ke pembesuhan siapa ya orang sakit ke orang sugih kah orang sakit mau becapal mau tajun iyalah nang baik dasar nang mana betetak-tak nang pakai jas pakai nang saratan pun malah anunya ada mau. Artinya kita jangan menunjukkan ujisidin, jangan mendahulukan hawa nafsu, jangan. Kita boleh menghormati orang kaya, kita boleh menghormati orang yang mempunyai pangkat, cuma menghormatinya sebatas hormat, jadi jangan lebih. Itu maksudnya. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, maka sesungguhnya orang yang mengikuti akan hawa nafsu niscaya engkau akan tersesat. Orang sesat pasti mau. Yalah, puji akhirnya kan diberi kurang pas mau kepala. Ini pesan sidin. Yalah pesan sidin. Mudah-mudahan kita kau amalkan. Mudah-mudahan. Nah, lipat jam 5. Dan kata Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam, tiada sampai kepadaku akan keramat seorang daripada wali Allah dengan tawatir, artinya bersusun seperti sampainya keramat Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani kepadaku, maka memadalah Allah akan sekalian keramat Tuan Syekh radhiyallahu anhu yang tersebut di dalam mukhtasar ini bagi orang yang meyakinkan akan dia serta mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmat atas yang membacanya dan yang hadir mendengarkannya, seperti sabda Nabi SAW inda dzikril awliya tanzilur rahmat, yang artinya di waktu kita menyebut segala karamat wali Allah diturunkan beberapa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah taala. Mudah-mudahan membadalahlah mukhtasar ini bagi orang yang meyakinkan akan hadis-hadis itu, artinya riwayat-riwayat tersebut. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dilahirkan pada tahun 470 dari Hijriah dan diwafatkan radhiyallahu anhu pada tahun ke-561 Hijriah di negeri Baghdad, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Sayyid Mu'min dalam kitab Nurul Absar. Dan jumlah umurnya radhiyallahu anhu itu 91 tahun dengan sempurna. Artinya umur sidin 91 tahun, panjang lumayan lah, 100 sidin berarti umur. Nah ini habis intaha. Allahumma anzilna rahmata wa ridwana fi qabri waftah lana futuhal khair ya Rahman, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah kiranya ingin situ aja yang dapat ulun bacakan sedikit daripada manaqib riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan dengan barakah kita sedikit tadi daripada membaca riwayat hidup beliau, mudah-mudahan kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diri kita, keluarga kita, ibu bapak kita, jalan tetangga kita, dan guru-guru kita semua, dan kaum muslimin dan muslimat mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala zahir dan batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan dengan barakah sidin kita selamat dunia dan lebih-lebih lagi selamat di dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita berharap dikumpulkan Allah Ta'ala bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi Muhammad SAW di dalam surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sebentar itu dua tanah dunia.